Baik, terima kasih Anda yang masih terus setia bersama dengan kami, juga penonton setia channel YouTube kami. Saya Ida Fahri kembali lagi bersama Anda dan kita jumpa dengan program parlemen kita. Seperti biasa menghadirkan para wakil kita, para legislator yang ada di DPRD Kota Makassar. Dan tema yang selalu kami angkat adalah tema yang saya yakin juga Anda penonton, terutama juga yang berada di Kota Makassar, akan butuh informasi-informasi yang disampaikan dalam perbincangan kita ini. Baik, saya berada di ruang Komisi D, DPRD Kota Makassar, bagian Kesra, Kesejahteraan Rakyat, dan salah satu anggota Komisi D bersama saya saat ini sudah hadir untuk podcast kita kali ini. Saya bersama dengan Pak Insinyur Mukhlis Amisbah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat sore kita semua. Ya, terima kasih sudah hadir Pak, sudah kami nantikan. Ya, dan tentu saja juga perbincangan ini nanti akan bisa Anda ikuti melalui channel YouTube kami. Dan sebelumnya selamat Pak untuk periode berikutnya Pak ya, terpilih kembali untuk periode berikutnya. Ini periode keberapa Pak? Periode kedua, atas izin Allah. Oke, periode kedua, dan artinya juga ini mendapatkan amanah kembali Pak ya dari masyarakat kemudian dari konstituen. Gimana Pak konstituen ini menanggapinya? Ya syukur alhamdulillah, ya. Berkat kerja-kerja cerdas, ya. kerja-kerja keras dan atas izin Allah bisa kembali duduk di DPRD Kota Makassar periode 2024-2029 dari fraksi dari Partai Hanura. Partai Hanura. Cuman kali ini periode ini saya diberi amanah di Komisi D. Komisi D. Yang membinani kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat. Baik, tentu saja. Tapi yang kemarin periode kemarin ini Pak, masih adakah kemudian hal yang disampaikan oleh konstituen yang masih belum terwujud begitu Pak? Yang pastinya ada yang terwujud, ada yang belum. Iya. Ini tentu saja kan coba untuk diwujudkan Pak ya untuk kali ini. Ya Pak Mukhlis, kita berbicara tentang bagaimana kebutuhan dasar nih Pak kalau Kesra, kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kemudian kesehatan dalam hal ini. Nah kita coba konsen ke masalah pendidikan. Kalau kemudian tema kita hari ini adalah mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua yang ada di Kota Makassar. Sampai hari ini kalau Pak Dewan sendiri, Pak Mukhlis sendiri melihat bagaimana kondisi mutu pendidikan kita Pak yang ada di Kota Makassar? Kalau secara gambaran umum, pendidikan di Kota Makassar ini memang masih banyak hal yang perlu dibenahi. Saya kebetulan baru beberapa bulan bertugas di Komisi D, tapi insya Allah ke depannya kami akan sinergi dengan pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kota Makassar. Tapi yang jelasnya ada yang pada kesempatan ini saya mau katakan bahwa ada yang sangat berbeda jauh pendidikan yang dulu dengan pendidikan yang sekarang. Kalau dulu pendidikan yang dulu itu anak-anak bersekolah, orang tuanya itu petani, mampu menghasilkan seorang doktor, profesor. Di zaman sekarang orang tuanya profesor menghasilkan narkoba dan begal-begal. Ini yang membedakan. Betul. Nah, pekerjaan kita semua, kenapa itu bisa terjadi? Kalau saya jawabannya satu, adalah kurangnya akhlak dan moral yang ada anak didik kita sekarang. Ini sebenarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus genjot, yaitu akhlak yang mulia terhadap anak-anak kita. Ini yang hilang selama ini. Jadi kualitas unggul apapun pendidikan itu, kalau moral dan akhlak yang hilang pada diri anak-anak ini, saya mustahil bahwa tidak ada gunanya pendidikannya dia. Iya, kita memang melihat apalagi belakangan ini Pak ya, kalau melihat bagaimana kasus-kasus seorang guru yang kemudian justru dipersalahkan karena kemudian mencoba untuk mendidik, mencoba untuk memberikan pemahaman kepada anak didiknya, tapi justru disalahartikan. Saya juga membandingkan zaman dulu Pak ya, kalau kita sekolah, justru kalau berbuat salah di sekolah itu akan takut untuk menyampaikan ke orang tua, karena orang tua pasti akan marah di rumah. Tidak seperti saat sekarang ini justru orang tua yang kemudian bertindak sendiri untuk para guru. Tapi kita lupakan itu Pak. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Mukhlis tadi, bahwa artinya semua akan mulai dari bagaimana
bagaimana lingkungan keluarga Pak ya, bagaimana peran orang tua di sini Harus memberikan sinergi dengan guru yang ada di sekolah begitu Pak ya. Bagaimana kemudian komunikasi ini tetap berjalan agar melihat memantau bagaimana kondisi anak seperti itu. Begitu Pak? Iya. Jadi kalau saya mengingat masalah kita di sekolah itu sangat menghargai, menjunjung tinggi yang namanya guru. Betul. Bahkan guru itu hampir sama dengan orang tua kita sendiri, dihargai, dikagumi, jadi idola, ya kan. Tapi yang saya mau katakan adalah teman-teman saya dulu yang bermasalah dengan gurunya, sampai orang tuanya ikut campur yang mempermasalahkan gurunya, sampai hari ini anaknya nggak sukses. Oh, seperti itu. Dan ini terbukti memang Pak ya. Jadi sampai hari ini nggak sukses karena memang ini ajaran agama juga mengajarkan kita bahwa guru itu harus dihargai, harus dihormati, ya. Nah sekarang ini yang hilang, sekarang ini banyak guru yang dipidanakan. Banyak guru yang dipersoalkan. Syukur alhamdulillah tahun 2023 kemarin DPRD Kota Makassar itu membuat undang-undang perlindungan guru. Sudah ada undang-undangnya juga. Jadi bukan cuma perlindungan anak. Sebenarnya semua harus dilindungi. Anak-anak harus dilindungi, guru juga harus dilindungi. Cuman karena mungkin modernnya ini sekarang orang memang sudah akhir zaman, itu memang sudah hilang. Nah, kalau saya ini pekerjaan rumah buat kita semua, bahwa baik pemerintah pusat maupun bagaimana kira-kira caranya supaya pendidikan akhlak ini ditanamkan sejak dini. Bahkan agama kita menganjurkan sejak dari 8 itu sudah diberikan pendidikan akhlak sama anak-anak. Makanya ibunya makan yang baik-baik, ibunya harus rajin berdoa, pada dia mengandung anaknya, supaya nanti melahirkan anak-anak yang jadi untuk apa anak cerdas, untuk apa anak pintar kalau tidak berakhlak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya mau sampaikan sama orang tua yang masih sekolah anaknya, sekiranya anak-anak kita mendapatkan persoalan di sekolah, kita jangan gunakan otak yang panas, jangan gunakan emosi. Karena orang tua itu, guru itu penggantinya kita untuk mendidik anak-anak kita, karena kami tidak punya kemampuan untuk itu. Jadi jangan guru sedikit-sedikit guru dilaporkan. Kami dulu sering dipukul sama guru. Tapi yang penting mukulnya itu nggak bagian kepala, yang penting bagian kaki. Dan kami tidak akan pernah mempersoalkan, dan itulah yang membuat kami rajin belajar, disiplin. Dan itu yang membuat jadi karakter moral juga yang perlu. Jadi artinya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, tidak ada jalan lain, harus berkualitas dan berakhlak. Berkualitas dan berakhlak. Inilah kemudian kenapa kalau kita lihat bahwa fungsi guru saat ini bukan lagi sebagai pendidik Pak ya. Jadi pengajar saja, karena mungkin dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Padahal sebenarnya program pemerintah sudah banyak mendukung untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas seperti dana bos. Dulu di zamannya saya sekolah nggak ada dana bos. Sekarang sudah dana bos. Cuman lagi-lagi banyak orang yang salah memanfaatkan ini dana bos. Dana bos kan sudah ada aturannya penggunaannya. Sekarang ini banyak guru-guru yang menggunakan dana bos untuk menyenangkan pimpinannya, meskipun itu sudah di luar aturan. Oleh karena itu, di pendidikan kita kalau ingin mendapatkan yang berkualitas, harus sesuai real yang sudah ditetapkan. Oke. Dana bos juga kalau kita lihat sampai saat ini kan masih saja ada pembayaran itu yang sebenarnya sudah gratis sebenarnya Pak ya untuk sekolah ini. Pak Mulis, kita coba ke proses penerimaan di PPDB Pak. Ini kalau kita lihat sudah, kalau tidak salah tahun keempat untuk tahun ini. Ada jalur sonasi, non sonasi, dan pada akhirnya jalur solusi begitu. Menurut Pak Mulis sendiri sebagai wakil kita di DPRD Kota Makassar untuk wilayah Makassar, proses PPDB ini apakah sudah berjalan seperti yang diinginkan atau mungkin masih harus ada yang diperbaiki begitu Pak? Sebenarnya PPDB ini sudah 4 tahun berjalan. Pasti adalah ada plus minusnya. Plus minusnya kan penerimaan yang tadinya sebelum ada jalur sonasi, orang yang sekolah misalnya di SD ini, SMP ini, SMA ini didominasi oleh orang-orang tertentu. Karena kualitasnya di situ bagus. Nah, sekarang diterapkan penerimaan PPDB jalur sonasi, ada baiknya ada kekurangannya.
kebaikannya adalah semua anak-anak yang berada di sekitar sekolah itu bisa sekolah. Tapi kelemahannya adalah bagaimana dengan warga masyarakat yang tidak punya sekolah di sekitar situ. Iya, itu dia. Harusnya pemerintah sambil menerapkan ini PPDB-nya dengan metode metode zonasi, ya. Harusnya mempersiapkan sekolah-sekolah utamanya bagi daerah yang tidak ada sekolahnya. Iya. Seperti misalnya contoh di Kecamatan Makassar, di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Makassar. Di Kecamatan Makassar itu hampir tidak ada SMA. Jadi masyarakat Kecamatan Makassar kalau mau sekolah hampir tidak tertampung di tempat-tempat yang SMA-SMA yang lain, karena zonasinya pasti tidak bisa. Ini yang menjadi kendalanya. Oleh karena itu kami minta kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kota harus sinergi dalam hal ini mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Nah, kalau kita lihat juga kan persoalan SMA kan persoalan provinsi Pak ya, tapi SD, SMP ini kan kota. Melihat juga lulusan SD ini kan tidak sebanding dengan jumlah SMP yang ada di Kota Makassar. Ini satu persoalan juga kan tentu Pak ya. Jadi harusnya memang dia sudah mulai pikirkan antara keluarannya SD itu, alumni SD itu dengan kesiapan SMP yang ada di Mataram. Syukur alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kan sudah banyak SMP yang ditambah. Ada menggabungkan antara SD dan SMP. Ini harus ditingkatkan terus. Kalau perlu APBD yang ada, anggaran yang ada di Kota Makassar untuk fokus di sini. Karena tidak ada jalan lain kalau masyarakat Indonesia ingin cerdas, memang harus mewujudkan pendidikan yang berkualitas ke sekolah anak-anak. Karena beda sangat sekali kalau orang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Nah, meskipun pendidikan tidak selamanya menjamin kesuksesan, itu tadi akhlak yang juga perlu. Ibu Ida mungkin masih ingat waktu sekolah dulu kan ada namanya mata pelajaran PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Itu kan dihilangkan meskipun diganti dalam bentuk yang lain. Kalau saya kembalikan kembalikan PMP itu karena namanya saja pendidikan moral. Anak-anak bermoral, berkarakter Pancasila. Kan? Ini dihilangkan, diganti kalau tidak salah dengan PPKN. Kan? Kalau PMP itu pendidikan moral, memang sudah sangat fokus kepada pendidikan moral itu. Satu hal juga Pak untuk Kota Makassar ini kita kan ada Kecamatan Kepulauan Sangkarang Pak ya. Ini juga tentu harus memikirkan bagaimana kualitas pendidikan anak-anak kita di sana. Dengan adanya sekolah yang mereka butuhkan, tentu saja SD dan SMP memang sudah harus ada di sana juga. Jadi kalau saya tidak salah di Pulau Sangkara sudah ada SMP. Oh, sudah ada. SMA-nya yang mungkin memang belum ada. Oleh karena itu, karena mungkin pemerintah provinsi, kebijakan pemerintah provinsi belum mendirikan sekolah SMA di situ. Harapan kami kepada wali kota yang baru, siapapun yang terpilih, untuk menyediakan gedung tempat tinggal asrama untuk orang-orang pulau, supaya anak-anak yang dari pulau untuk kuliah sekolah SMA dan kuliah tidak perlu kontrak. Tidak perlu kontrak, tidak perlu kemana-mana in the cost, karena sudah ada asrama disiapkan pemerintah Kota Makassar, menyiapkan warganya sendiri. Itu harapan saya kepada wali kota yang terpilih, siapapun wali kota yang terpilih. Kan nanti ada 4 calon. Harapan saya pada kesempatan ini saya sampaikan, siapapun wali kota yang terpilih sebaiknya menyiapkan sarana asrama untuk anak-anak pulau. Supaya bisa melanjutkan pendidikannya di Makassar meskipun di sana tidak ada SMA dan perguruan tinggi. Betul, difasilitasi dengan itu. Pak Mulis, ada untuk Kota Makassar program 18 revolusi pendidikan. Semua anak harus sekolah. Nah, ini juga tentu menjadi satu hal yang memang harus dicermati dengan melihat kondisi anak-anak kita yang ada di Kota Makassar. Ini kan kalau kita lihat sesekali masih saja ada anak-anak yang tidak bersekolah. Nah, ini mereka masuk juga dalam kategori bahwa anjal begitu Pak ya. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah anjal ini memang domisilinya di Makassar ataukah dari daerah tetangga Makassar ini yang kemudian luput dari pendataan? Karena ya dengan revolusi pendidikan ini bahwa semua anak kan harus sekolah Pak. Jadi kalau saya amati, di jalan-jalan itu bukan orang dari luar, mereka anak Makassar sendiri. Nah, cuman memang mereka tidak bersekolah karena banyak faktor, satu faktor biaya.
Yang kedua mungkin biayanya gratis, tapi kan dia harus beli buku, harus dia beli seragam. Oleh karena itu harapan saya lagi kepada wali kota yang terpilih untuk menggratiskan buku dan baju seragamnya bagi anak yang tidak mampu orang tuanya. Syukur alhamdulillah ada beberapa calon wali kota yang punya program menggratiskan baju sekolah. Mudah-mudahan kalau dia terpilih betul-betul tidak ada lagi anak yang tidak sekolah, karena dia salah satu programnya di situ, salah satu program kerjanya di dalam, kalau dia terpilih itu menggratiskan baju sekolah kepada anak sekolah. Mudah-mudahan itu terwujud dan bisa tidak lagi anak tidak sekolah. Tidak ada lagi anak tidak sekolah, sehingga revolusi pendidikan ini benar-benar memang anak-anak harus sekolah, Pak ya. Peningkatan kualitas pendidikan juga kan kalau melihat bahwa kondisi saat sekarang ini menggunakan kurikulum merdeka, Pak ya. Ada outing class, jadi tidak hanya di sekolah saja anak-anak sekarang belajar, tetapi juga mensinergikan pelajaran di sekolah dengan pelajaran di luar. Seperti apa kalau kemudian melihatnya Pak untuk Makassar? Karena juga paling tidak harus ada fasilitas yang diberikan ke anak-anak didik kita untuk menjadi tempat kunjungan. Sebenarnya memang sudah sangat bagus. Jadi pendidikan di dalam kelas dan pendidikan di luar kelas. Di orang dalam praktek. Itu sangat bagus, sebenarnya sederhana. Dan itu sebenarnya tidak cukup. Saya kemarin rapat koordinasi dengan beberapa SKPD mitra kerja kami. Saya sempat sampaikan sama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Saya bilang, Pak, rencanakan dan anggarkan untuk pelatihan bagi anak-anak muda di Kota Makassar, baik itu selesai SMA atau yang selesai di perguruan tinggi. Yaitu pelatihan cara cepat jadi pengusaha. Biar anak-anak kita tidak mindset dalam pikirannya setelah selesai harus bekerja. Harus PNS. Harus PNS, Tapi dia harus menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi ambil mentor-mentor yang memang hebat. Di Jakarta kan banyak mentor-mentor yang hebat, seperti Bapak Budi Chandra yang punya Primagama 850 cabang seluruh Indonesia, ada Pak Wowi yang punya perusahaan tanpa modal. Nah, itu yang kami panggil. Jangan merencanakan, memberikan anggaran, bikin kegiatan pelatihan, mentornya dari Makassar itu sendiri untuk menggugurkan saja kegiatan. Akhirnya setelah selesai itu kegiatan, nggak ada efek yang dihasilkan karena menggugurkan saja kegiatan ini. Undang 100 orang, ambil pemateri, foto-foto, bikin laporannya, selesai. Bukan itu tujuannya. Nah, kebetulan saya bilang, sedikit saya ada pengalaman di situ. Saya bilang panggil mereka yang dari Jakarta yang hebat-hebat, seperti misalnya Yaya Setiabudi, pengarang buku The Power of the Pepet, atau bagaimana menciptakan 1000 anak membuka lapangan pekerjaan. Nah, di situ diberikan pendidikan anak-anak untuk, dan itu tidak didapatkan di SD, SMP, SMA dan S1, S2 sampai S3. Tidak ada ilmu itu didapat di situ. Itu ya tujuannya. Tapi yang ada selama ini di pemerintah Kota Makassar, jujur saya sampaikan, mereka sudah punya kegiatan itu, Pak. Dibilang, Pak, kami sudah punya kegiatan. Benar, kamu punya kegiatan itu. Cuma masalahnya adalah kegiatan yang kamu lakukan itu untuk menggugurkan saja kewajiban. Jadi tidak kena sasaran. Kalau maksud saya, kan kami mungkin bisa mengumpulkan anak muda, tapi kami tidak mampu menyewa mentor-mentor itu. Nah, APBD kami kan besar. Ya kan? Anggaran cukup. Undang mereka. Ya kan? Undang semua alumni SMA, minta di sekolah-sekolah, minta di perguruan tinggi. Saya rasa kalau dia latih misalnya anak-anak sekitar satu kali kegiatan 1000 orang, saya sangat yakin di antara 1000 orang itu mungkin 500 ada yang bisa jadi menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Karena memang ini harus dibina dari sejak awal. Saya kalau dibimbing sama mentor yang asli, yang memang pelaku usaha, mereka tidak. Setelah bikin kegiatan saya lihat, dia undang dari dinas koperasi, diundang dari OJK. OJK itu sendiri kan nggak ada usahanya. Yang dari dinas koperasi itu kan pegawai, nggak ada usahanya. Coba undang yang orang-orang yang sudah sukses, yang punya misalnya rumah makan 1.800 cabang seluruh Indonesia, yang punya pendidikan 1.800 cabang seluruh Indonesia. Padahal mereka nggak punya modal. Gimana caranya? Ini yang harus dimasukkan ke dalam Kota Makassar untuk membimbing anak-anak muda kita, supaya anak-anak muda ini berani, kreatif, supaya bisa mendirikan
usaha sendiri, bukan menjadi karyawan, tapi dia menciptakan lapangan pekerjaan untuk anak muda yang lain. Oke. Ini ada kaitannya juga dengan menciptakan nanti kualitas pendidikan dari mereka, Pak, ya, dengan adanya pelatihan seperti ini. Jadi sangat-sangat saling mendukung karena kita ini kan ingin menciptakan pendidikan yang berkualitas. Berkualitas, ya. Maksud saya, pendidikan itu kan ada dua, formal dan non formal. Seperti itulah maksudnya. Iya. Pak Dewan, kalau kita melihat juga pendidikan berkualitas, ini kan tidak lepas juga dari bagaimana kemudian tenaga pendidik kita, Pak, melihat situasi ataupun kondisi dari para guru-guru kita, ada yang masih honorer juga. Ini seperti apa, Pak? Kalau kemudian nanti kita ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas, tapi di sisi lain para guru ini juga masih kondisinya, ya kalau kita lihat sampai saat ini juga masih belum seperti yang diharapkan. Nah, itu yang saya mau sedikit tanggapi. Soalan tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini memang harus bapak guru dan ibu guru yang berkualitas. Jangan karena kedekatan misalnya ini yang diangkat jadi ketua sekolah. Ya betul-betul harus sesuai dengan jenjang-jenjang yang ada di situ. Yang kedua, para guru-guru kita, ibu guru dan bapak guru kita memang selalu diberi pelatihan. Diberi pelatihan. Ada yang menarik tanda kutip. Kenapa sekolah swasta sampai hari ini jadi rebutan yang misalnya tidak semua yang favorit misalnya, seperti saya sebutkan saja misalnya Al-Biruni, sekolah ini, sekolah harapan kita unggul. Maksud saya kan tinggal di ATM, amati, tiru, modifikasi. Atau ATP aja lah, amati, tiru persis, ya kan? Itu kemarin saya sempat mengatakan seperti ini. Dulu MAN waktunya di zaman saya nggak ada yang mau sekolah di MAN. DDI. Waktu itu kan nggak ada yang mau sekolah DDI. Sekarang DDI tampil unggul. Kenapa dia unggul? Karena dia kombinasikan antara pendidikan akhlak dengan pendidikan ilmu pengetahuan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Kota Makassar yang tidak punya kesempatan untuk sekolahkan anaknya di pesantren, solusinya adalah di MAN. Karena di MAN maksud saya kalau MAN bisa mengajarkan pendidikan moral porsi banyak, kenapa di sekolah negeri tidak seperti itu? Malah mau dihilangkan. Pendidikan agamanya mau dihilangkan, madrasah nggak mau dihilangkan. Maksud saya ini yang perlu dicermati, guru-guru kita harus dilatih, dibekali. Kalau perlu guru-guru di-upgrade. Betul. Ilmunya, karakternya. Selain gurunya di-upgrade, sekolah fasilitasnya juga di-upgrade, Pak, ya. Saya kembali sedikit tentang pembahasan kita yang dari awal bahwa perlindungan guru. Sebenarnya memang harus dua-duanya dikritisi. Baik guru maupun orang tua murid. Karena ada juga memang guru ringan tangan. Maksud saya, kalau memang itu bapak guru atau ibu guru ingin menegur anak-anaknya, kalau memang terpaksa harus dipukul, pukul lah, tapi jangan kepala. Tempat yang diperbolehkan begitu. Bagian kakinya kan dipukul. Betul. Maksudnya saya begini, jangan memukul karena emosi, tapi memukul karena kasih sayang. Kan ada beda. Kita pukul orang dengan emosi, dengan kita pukul dengan kasih sayang. Makanya saya bukan cuma sebenarnya orang tua murid yang harus disalahkan, juga guru juga harus sendiri. Artinya ya sesuai perkembangan zaman, Pak, ya. Ini semua harus di-upgrade. Agar juga pendidikan. Tapi intinya adalah pendidikan moral, Bu. Moral dan akhlak. Kalau melihat juga, Pak, untuk pendidikan berkualitas, ini kan tidak boleh juga kita tidak melihat bagaimana kondisi pendidikan saat ini. Banyak anak-anak yang mampu tapi kemudian di sekolah kondisi sekolah tidak memungkinkan juga, misalnya bullying. Ini mereka sering diejek, akhirnya tidak punya kesempatan untuk bisa bisa berkembang di sekolah itu karena kondisi yang tidak baik begitu di sekolah itu. Kemudian ya bisa ada juga hal-hal yang misalnya seperti tadi bagaimana perkelahian di sekolah-sekolah. Ini seperti apa kemudian kalau melihatnya, ini kan perlu juga untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, hal-hal seperti ini harus memang sudah tidak ada lagi di sekolah-sekolah. Intinya Bu Ida, dari semua persoalan yang Ibu tadi gambarkan dan sebutkan, intinya karena itu akhlak moral. Karena anak-anak ini yang membuli anak-anak yang lain, itu kan tidak adanya moralnya, tidak ada akhlaknya. Nah, tapi itulah yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu perlu kebijakan-kebijakan khusus bagi guru-guru yang
mendapatkan masalah-masalah murid seperti ini. Iya. Contoh misalnya kalau saya misalnya kan ada guru BK. Iya. Misalnya kalau ada pembulian, jangan dipaksakan itu anak-anak untuk disimpan di situ. Kalau perlu, salah satunya di antara dua ini dipindahkan. Baik apa kayak yang dibully atau memindahkan, tapi memindahkan bukan hukuman. Iya. Seperti itu. Nah, maksud saya begini, guru BK harus diaktifkan. Ya kan dipanggil, dinasihati, jangan bully itu nak, kau bully dia karena mereka miskin. Bersyukur kamu hidup dan biarkan sama orang yang kaya, ini biarkan sama anak yang miskin. Jangan dikasih begitu anaknya orang. Ya kan? Seperti itu maksudnya. Ini peran guru juga penting. Iya, betul. Peran guru juga penting. Kembali lagi pemahaman agama, Pak ya. Tapi kalau guru BK tidak menindaklanjuti, disinilah pembulian terus menerus. Akhirnya sampai terjadi perkelahian, sampai terjadi penikaman. Karena sudah sudah emosi, sudah padahal pencegahan boleh dilakukan. Itu sebenarnya tadi misalnya anggaplah anak si A membuli si B. Karena mungkin pergi ke sekolah sepatunya jelek. Atau kan misalnya karena dulu misalnya. Ya kan? Ini anak dipanggil berdua ke ruangan BK, disampaikan, nak jangan kasih begini anak ini. Kamu syukur hidup yang sempurna. Ini anak kalau saya cacat misalnya, jangan dikasih begitu orang. Kira-kira kalau dibalik kau yang seperti ini bagaimana kira-kira? Jadi jangan akhirnya ini anak juga pasti juga merasa iya ada juga benarnya. Jadi lagi-lagi pendidikan akhlak dan apa namanya? Moral. Iya, ini pendidikan akhlak moral untuk anak-anak kita, termasuk juga pemahaman juga bagaimana guru menyampaikan, Pak ya, ke anak-anak. Guru sedini mungkin mencegah itu. Oke. Pak Dewan, ini kan melihat pendidikan tidak selamanya pendidikan di sekolah. Ada juga yang kemudian anak-anak kita yang putus sekolah, Pak. Dan itu boleh kemudian memperbaiki dengan paket A, paket B begitu Pak. Ini bagaimana kalau untuk Makassar, untuk ini sepertinya juga jarang kita dengarkan seperti apa pemerintah melihat paket A, paket B ini. Kebetulan saya baru di Komisi D, Bu, saya belum betul sejauh tentang itu, tapi harapan saya soal di Komisi D ini nanti ke depan itu memang saya harus cari anak-anak yang putus sekolah untuk dilanjutkan pendidikan sekolahnya. Iya, melihat juga bagaimana lorong wisata ini kan juga Pak ya, banyak anak-anak di situ, ada juga kemudian yang mungkin anak-anak yang berada di sana putus sekolah, tapi kemudian kita mengapresiasi pemerintah karena juga sudah membuat lorong wisata menjadi satu tempat yang bisa mengasah bagaimana keterampilan anak-anak ya Pak ya, dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh instansi terkait. Seperti itu juga Pak. Saya malah berharap begini. Jadi saya di periode saya yang pertama, Bu. Itu ada di Macini, perbatasan dengan Karwisi, itu jalan Pasar Karwisi. Waktu itu saya mintakan anggaran untuk dibeton. Dibeton itu jalan. Syukur alhamdulillah direalisasikan dibeton. Sekarang kalau kita malam, saya bilang sama anak-anak di dalam, kan sudah ada 4 kelompok main bola. Saya bilang silahkan Anda main bola, tapi jam 8:30 harus bubar masuk belajar. Yang membuat saya gembira dan bersyukur karena jalanan itu memang tetap dilewati jalan, tapi kalau malam kan siang kan pasar, malam kan enggak jualan. Itu mereka yang tempati main bola. Nah, makanya melalui pengalaman itu dan pengamatan itu, saya harapkan kepada pemerintah kota juga untuk kalau bisa semua tanah-tanah milik pemerintah kota yang masih kosong, yang jadi tempat apalah itu dibiayai, diperbaiki untuk menjadi taman bermain karena tidak semua orang punya pekarangan. Ya supaya tempat bermain kalau perlu di samping tadi juga lorong-lorong lorong-lorong wisata ya. Maksud saya harus tepat sasaran lah anggaran. Betul. Iya, harus tepat sasaran lah. Kalau jangan anggaran itu dinikmati untuk tingkat elit, yang harusnya kalau harus tingkat bawah. Kalau melihat resapan anggaran Pak, bagaimana sampai kemudian periode kemarin untuk pendidikan ini kalau Pak Moulis melihat? Saya belum bisa mengambil kesimpulan karena saya kan belum fokus di situ dulu. Saya masih di bidang pendapatan kemarin. Oke. Berbicara tentang pendidikan ini banyak yang harus kita sampaikan Pak, banyak yang harus kita benahi dan kualitas pendidikan untuk anak-anak kita ini kan juga tidak lepas dari misalnya lembaga-lembaga pendidikan yang ada Pak ya, tempat mereka kursus dan sebagainya. Ini bagaimana kalau kemudian penanganan yang semestinya kalau Pak Moulis melihat sebagai anggota Komisi D Pak Kesra ini. Di ulang pertanyaannya? Untuk lembaga-lembaga pendidikan Pak yang di luar sekolah, misalnya tempat kursus ini itu, dan itu kan juga tetap harus mendapat pantauan Pak ya dari teman-teman DPD. Seperti apa kalau melihatnya Pak? Saya rasa sebagai faktor pendukung. Saya rasa cukup bagus.
yang penting bukan tenaga pendidik yang ada di guru itu melakukan tempat pendidikan luar. Kalau itu terjadi, maka pasti dia tidak maksimal cara mengajarnya di sekolah. Dia maksimal di luar, karena di luar tinggi honorernya. Jadi kalau bisa sebenarnya ada semacam larangan peringatan bagi guru-guru yang mengajar di sekolah itu. Jangan juga bikin lembaga, kecuali kalau dia mengajar di situ boleh lah. Tapi kalau sendiri bikin lembaga ini yang kurang bagus, tidak bagus, karena pastilah tidak maksimal caranya mengajar di sekolah. Karena di gini anak untuk keluar belajar dan membayar uang lesnya misalnya. Uang les. Oke, Pak. Tapi intinya bagus Bu. Artinya saling mendukung Pak ya. Oke, Pak, ini saya kemarin membaca juga kabar terakhir dari Menteri Pendidikan Menengah Pak ya, yang ada saat sekarang ini, itu akan meninjau ujian nasional. Jadi termasuk kurikulum Merdeka ini. Kalau pendapat Pak Muli sendiri Pak, bagaimana dengan ujian nasional ini yang ditinjau kembali? Kalau menurut saya Bu, ujian nasional kalau saya pribadi menanggapinya itu, memang masih dibutuhkan. Untuk melihat hasil daripada anak-anak itu sendiri. Artinya kita saja sering mendapat ujian dari Allah, ya kan? Dan di situ tempat ujiannya, apa Anda bertakwa atau tidak, apa Anda lulus atau tidak. Artinya pasti akan mau naik kelas Pak ya kalau diuji ya. Jadi kalau tidak ada ujian, jadi dari mana lagi parameternya? Dari mana lagi parameternya kalau nggak ada ujian? Kalau menurut saya, kalau yang lain mungkin nggak tahu pandangan. Kalau menurut saya masih sangat dibutuhkan yang namanya ujian nasional. Karena dari situ nanti menjadi barometer untuk penilaian. Karena yang namanya kalau sudah tidak diuji, ya kita sendiri dalam kehidupan setelah dunia, kita tidak tahu yang mana kafir, yang mana tidak kafir, karena sudah tidak ada ujiannya. Seperti itu. Oke, Pak, Makassar sebentar lagi ulang tahun ke-417 Pak. Nah, apa yang Pak Dewan mau sampaikan nih Pak, bagaimana melihat Makassar, terutama Pak Dewan ini sudah periode kedua untuk saat ini, seperti apa yang mau disampaikan? Untuk warga Kota Makassar, saya sampaikan bahwa akan berulang tahun ke-417. Umur yang sudah cukup matang, 400 tahun, 417 tahun. Semoga Kota Makassar menjadi kota yang baik untuk warganya, kota yang baik juga untuk orang lain, kota yang baik untuk yang tadinya kota yang baik untuk warganya, kota yang baik bagi orang lain yang masuk di Kota Makassar. Semoga Makassar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, saya harapkan kepada wali kota Makassar maupun nanti wali kota yang terpilih, supaya betul-betul anggaran yang ada di Kota Makassar itu betul-betul diberikan perencanaan kepada anggaran itu betul-betul dinikmati oleh masyarakat Kota Makassar yang notabene masyarakat bawah. Oke. Harapan Pak untuk kualitas pendidikan Kota Makassar? Harapan saya untuk Kota Makassar supaya guru-guru yang ada di Kota Makassar ini, khususnya Kepala Dinas Pendidikan, untuk memprioritaskan pendidikan moral dan akhlak kepada anak didik, karena secerdas apapun anak, sepintar apapun anak, kalau yang dua ini hilang, moral dan akhlak, tidak ada gunanya. PR untuk orang tua Pak ya? Untuk Dinas Pendidikan PR untuk guru-guru, PR untuk orang tua. Betul. Ini untuk lingkungan terkecil. Dua. Moral dan akhlak. Dan satu lagi Pak, untuk anak-anak kita yang disabilitas, ini kan juga harus mendapatkan pendidikan yang baik Pak ya. Ini yang lupa tadi untuk kita ini sampaikan, tapi berharap bahwa itu pun mendapat pendidikan yang sama, setara dengan yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Insinyur Mulis Amisbah, anggota Komisi D bidang Kesra DPD Kota Makassar, sudah hadir untuk podcast. Kapan-kapan Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, terutama untuk Kesra, untuk Kota Makassar. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami untuk podcast kali ini. Saya Ida Fahri, sampai jumpa.